Halo Sobat EB dimanapun kalian berada, selamat datang di Talk Show EB bersama saya Toman Sagara. Nah, ngobrolin soal wisata, sebentar lagi kan libur panjang nih Sobat EB. Pasti Sobat EB sudah merencanakan liburan tentunya. Meskipun di tengah pandemi pasti Sobat EB sudah merencanakan liburan dan ada terkendala beberapa semisal kayak persiapan dan segala rupanya. Ngobrolin soal liburan lagi, jadi Tovan juga sekarang lagi nunggu teman nih ceritanya. Ceritanya mau ngajak jalan-jalan gitu. Nah, sambil nunggu kayaknya ngeteh dulu apa ya? Oh ya, di sini juga ada nih Richard Your Immune. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Selamat datang di Teras EB, silahkan duduk. Makasih. Nah, ini dia teman-teman yang Tovan ceritain. Yang pertama ini ada Kang Irwan Tamrin selaku pelaku wisata dan juga ada Nong Latifah Suci Nurbiah, biasa dipanggil Nong Suci, selaku Nong terpilih Provinsi Banten tahun 2020. Gimana nih kabarnya, Nong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih bertahan ya. Cantik jelita ya. Kalau Cantik Akang jelita. Bertahan. sumringah sekali ya. Gimana caranya terhindar dari corona dah? Oh iya. Betul kan harus bisa terhindar dari corona. Nah, sebentar lagi kan libur panjang nih Sobat EB semua. Banyak teman-teman semua yang ingin berwisata tentunya. Nah, sebetulnya Kang Irwan, kita nih boleh nggak sih sekarang ini untuk berwisata menurut Kang Irwan sendiri? Kalau saya sih nyebutnya nekaters ya. Mereka memang yang udah nekat kali, udah kondisinya daripada di rumah terus bosen, mendingan kita jalan ya. Iya. Kalau ngomongin boleh sih boleh-boleh aja ya, asalkan protokolnya tetap dijalanin pastinya. Gitu, daripada tercipta klaster baru kan. Nah, iya itu yang berbahaya ya. Nah, ketika ada aturan-aturan untuk dari segi wisatawan sendiri itu terkekang itu gimana tuh Kang Irwan? Dari Kemenpar kan juga sekarang udah bikin sosialisasi tentang CHSE ya, terutama buat destinasi. Jadi kalau menurut saya sih aturan-aturannya nggak dibikin ribet lah gitu. Bisa enjoy aja, cuman yang pasti kuotanya nggak bisa sebanyak dulu lagi ya. Oh, agak dibatasi dari segi kuota ya? Betul, jumlahnya aja. Kitanya juga kan biar nyaman kan, kalau rame berdesak-desakan kan kita jadi risih sendiri. Oh iya. Gitu. Ya, untuk Nong Suci nih, Apa nih? terlihat cantik jelita sekali, Sobat EB. Gimana perasaan ini Nong setelah terpilih menjadi Nong Banten nih? Sharing ke Sobat EB semua. Oke, pastinya alhamdulillah seneng banget. Terus pastinya di sini tuh aku di titik ini pasti adanya usaha, dukungan dan doa dari sanak keluarga khususnya kedua orang tua. Gitu sih Kang. Tovan mau nanya ke Kang Irwan nih, punya strategi khusus nggak untuk menarik kembali wisatawan? Kalau ngomongin strategi, kita udah coba jalanin strateginya begitu corona nyampe kita harus lockdown kan. Iya. Apa tuh? Tapi yang pasti gini, saya setuju dengan pendapatnya Pak Hermawan Kertajaya tentang revenge tourism ya. Ini orang-orang nih pasti bakalan revenge gitu, balas dendam selama ini di lockdown di rumah, pengen keluar. Jadi kalau ngomongin strategi, pastinya kita buatin produk yang outdoor. Yang outdoor dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Terus kemudian protokolnya juga kita jalanin. Memang konsekuensinya harganya relatif lebih mahal dibandingkan harga biasa ya. Tapi iya. Berdampak ke harga ya. Betul, tapi kan kita bicara kenyamanan ya kan, buat si wisatawannya juga memang yang dicari itu. Dan Banten punya banyak banget kalau ngomongin destinasi alam outdoor. Tinggal kita explore lagi aja. Oh iya. Ngobrolin soal nyaman bisa bikin sayang, Nong Suci gimana tuh? Aman dan nyaman. Aman dan nyaman tentunya ya. Kan kalau semisal sayang sama suatu tempat wisata, semisal jadi keringat kenangan gitu Kang ya. Ada nggak salah satu kenangan yang bisa akan sebutin di salah satu wisata yang akan kunjungin nih? Yang paling berkesan gitu ya. Yang paling berkesan kalau di Banten itu waktu ujung kulon termasuk yang berkesan. Jadi saya nyemplung dari perahu mau snorkeling, begitu nyemplung di sebelah kiri saya ada hiu. Wow. Iya. Tapi kan hiunya kan nggak ini ya, bukan hiu yang ganas gitu, yang buas. Jadi lucunya dia kaget ngelihat saya juga kaget ngelihat dia, terus sama-sama kabur. Wih gitu. Itu lebih kepada takut nyawa kali ya. Dia kaget di ada orang gitu kan. Iya. Saya melihat ada hiu gitu. Nah, tapi bikin
kesannya bagus karena gila tuh Ujung Kulon tuh clear banget gitu maksudnya. Bagus banget. Lautnya oke, alamnya juga oke gitu. Sayangnya memang kalau ke Ujung Kulon kita nggak bisa dengan mudah ngelihat badak berculanya ya. Gitu. Terjaga Jadi banget ya. ya, badak kan sensitif juga. Iya. Dia penciumannya kuat gitu. Dia cium bau manusia udah pasti akan menghindar duluan gitu. Itu aja sih. Jadi tapi kalau misalnya secara overall kita mau explore buat adventure di sana, apalagi sekarang udah dikembangin kan banyak jalur-jalur sepeda. Terus community base masyarakatnya juga dilibatin untuk pengembangan wisata. Jadi recommended lah kalau menurut saya sih. Recommended banget. Yoi. Iya. Untuk dari segi Instagramable sendiri nih, versi Nong Suci itu gimana, Nong? Instagramable yang jadi kekuatan Nong Suci buat promo deh, gimana deh? Biasanya sih aku lebih suka, aku kan emang suka yang alam-alam gitu kan, banyak yang pohon, tumbuhan, jadi kayak lebih fresh gitu aja, lebih fresh gitu dilihatnya kalau dari sisi aku sendiri ya. Terus yang banyak warnanya biar kayak riang banget, happy banget gitu kalau ditaruh di feeds atau di story kita. Kalau Kang Irwan lebih suka foto-foto ala-ala gimana nih? Wah. Gaya gini atau bebas bagaimana? Gimana ya kalau suka foto ya? Foto yang buatan nggak suka, fotonya yang nggak suka alami. editan, Warnanya. benar-benar. Kalau saya sukanya warnanya tuh warna alam, bukan warna-warni di cat gitu nggak sih? Bukan. Iya. Terus Warna-warni ya di cat. mungkin gayanya kayak biasa aja, soalnya bukan yang harus tampil gimana gitu. Iya. Berarti lebih ke alamiah tadi ya, alam itu. Jadi benar-benar adanya nggak suka aja. indoor banget ya. Iya, Kalaupun jadi wisata indoor juga kurang ya, berarti Nggak. suka yang outdoor banget. stres duluan kali kalau suruh Iya, ya meskipun tempat wisata tetap indoor, tapi kayak kurang suka berarti iya, Kang Irwan. betul. Ya namanya kita lebih sering keluar kan ya, lebih ketemunya enaknya yang outdoor. Outdoor. Gitu. Kita tanya kaum wanita, Kang, benarkah yang dirasakan Kang Irwan itu baik? Kalau misalkan, pengen jalan-jalan, obatnya itu kayak nonton video aja lah, terobati nggak menurut Nong Suci nih? Lumayan terobati. Oh, lumayan, kan, lumayan. Ya, paling nggak sedikit melepas Sedikit, rindu iya, ya. betul. Melepas rindu akan Biasanya jalan-jalan. yang perempuan-perempuan itu kayak pengen banget gitu kan, kayak maksa, kayak greget Iya, gitu iya. tuh, kayak pengen itu Kang ya. Gimana tuh Kang? Akang juga ngerasain nggak kayak greget banget pengen Iya, wisatanya menarik nih kan langsung? kayak gini ya. Konten yang kita buat untuk virtual tour itu juga menentukan animo orang untuk ikutan ya. Sebagai contoh, saya nggak menyalahkan mungkin orang karena patriotismenya tinggi, apa enggak gitu ya. Kemarin kita bikin virtual tour detik-detik proklamasi. Dikirain ikutan banyak, ternyata yang ikut nggak nyampe 5 orang, gitu kan. Tapi begitu kita bikin urban legend, cerita-cerita horor di Bandung, wah, banyak banget. Yang baca antara penasaran, Milenial, antara betul. hobi ya. Rata-rata milenial semua bisa 70-an lebih yang ikut gitu kan. Nah, itu juga jadi apa ya? Ya namanya orang lagi bosan di rumah Iya, ya, benar. pasti dicari yang seru-seru gitu ya menurut mereka. Jadi kita harus pintar juga ngelihat pasar sebenarnya. Iya. Yang harus kita buat. Gitu. Untuk rekomen wisata nih, versinya Nong Suci apa nih? Rekomen wisata. Pastinya di pandemi kayak gini tentunya dong kita cari destinasi wisata yang udah menerapkan protokol kesehatan. Iya. Ya kan? Kita harus pinter-pinter nih cari informasi kira-kira di destinasi wisata tersebut tuh udah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Karena kan kita harus effort dong mau datang daripada nanti menimbulkan klaster yang baru ya seperti Kang Irwan bilang. Nah, kalau dari aku sendiri, aku kan waktu itu datang ke Masjid Agung Banten Lama dan menurut aku di sana protokol kesehatannya udah oke. Jadi kita nggak usah worry lagi kalau mau datang ke sana. Jadi yang udah pasti aman lah untuk saat ini Iya. terutama ya Iya, rekomennya. betul. Kalau dari Kang Irwan rekomennya nih, keseluruhan deh, jangan ketika pandemi, Kang. Keseluruhan ya. Seneng banget kemana gitu? Yang pasti laut. Tadi pantai ya udah disebut Iya. ya. Karena kan saya juga punya apa namanya Kenangan punya indah kan? website Punya jelajah. website. Ada kenangannya. Ya memang kita sempat fokus di wisata bahari gitu ya. Jadi kalau iya, yang ketemu memang laut, fokusnya di situ. snorkeling, diving tuh kita suka banget. Terus belakangan ini saya suka yang community base ya, yang lebih memberdayakan masyarakat kayak ke desa wisata, ke kampung wisata itu juga oke. Dan kalau di Banten nih banyak sebenarnya, cuman exposure-nya aja kurang gitu. Kayak contoh di Serang itu kalau kita bikin walking tour-nya keren banget itu di kota Serang, lihat-lihat sejarah bangunan-bangunan tua ya. Mulai dari Polres Serang tuh sampai ke alun-alun kan pasti ada story behind that building gitu loh. Nah, itu dan itu menurutku itu aman ya. Itu wisata yang kita nggak bergerombol banyak ya, nggak bisa jaga jarak, bisa jaga protokol juga. Nah, seharusnya bisa sih dibikin kayak gitu. Iya. Nampaknya obrolan kita sudah mulai seru nih Kang Irwan. Seru banget. Buat sobat KB semua jangan kemana-mana setelah yang satu ini.